Shalom, salam kamu spesial. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini dan saya mengangkat satu topik. Wow, gereja terbesar di dunia yang berukuran 3 km kali 3 km berada di negara Nigeria, Afrika. Mereka beribadah setiap hari. Kadrun kala telak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan menyaksikan satu video yang luar biasa tentang gereja terbesar di dunia ini yang digembalakan oleh seorang pendeta yang bernama Enoch Adiboye. Sejak tahun 1981 beliau menjadi pengawas umum atau gembala senior di gereja yang ada di kota Lagos, Nigeria ini. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, setiap hari mereka beribadah dan yang hadir itu setiap kali beribadah itu ada sekitar 50.000 orang. Dan mereka beribadah sampai tengah malam, bisa sampai jam 12.30 malam. Orang-orang masih tetap berdoa dan mencari Tuhan. Dan saya percaya ini suatu lawatan Tuhan yang luar biasa. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan videonya. Lihatlah saudara, orang berjalan sambil berdoa keliling memasuki arena dan mereka sedang berdoa. Lihat, jutaan orang datang untuk pergi kebaktian. Dan hari ini adalah hari kedua conference yang diadakan di Lagos, Nigeria. Orang-orang Nigeria berjalan memasuki arena gedung gereja yang berukuran 3 km kali 3 km. Saudara bisa bayangkan betapa banyaknya orang-orang yang berdoa sedemikian, dan mereka akan memasuki arena ruang kebaktian. Di depan saya adalah ruang kebaktian yang berukuran 3 km kali 3 km. Mereka haus akan Tuhan. Indonesia, saya berdiri di sebuah stadium terbesar di dunia saat ini, kalau boleh saya katakan. 3 km kali 3 km. Kita baru saja selesai ibadah. Saat ini waktu Nigeria sudah menunjukkan pukul 12 lebih 30 menit, tengah malam, saudaraku. Tapi saya ingin menunjukkan kepada saudara, sekalipun wajah saya berantakan, saudara, saya tidak bisa menahan air mata sejak dari tadi. Sesuatu yang sangat jarang terjadi, saudaraku. 2 kali pengurapan. Tema mereka hari ini adalah double portion. Saya ingin menunjukkan kepada saudara pemandangan di jam 12:30 pagi, saudaraku. You wanna see this? Look around. Everywhere, people are praying. Mereka berdoa. Mereka bahkan sampai bersujud, saudaraku. Ibadah sudah selesai, tapi mereka tidak mau pulang. Lihat apa yang terjadi. Mereka berdoa, saudaraku. Mereka berdoa dan mereka berdoa. Satu hal yang membuat saya terharu, saudaraku, adalah ketika saya ada di tempat ini, saya teringat tentang Indonesia. Saya percaya, saudaraku, sementara saya menerima impartasi dari tempat ini, biarlah apa yang terjadi di negara ini, satu kebangunan rohani yang begitu besar, saudaraku, terjadi di Indonesia. Dimanapun saudara berada, ketika saudara mendengar apa yang saya sampaikan ini, tap into the anointing, saudaraku. Satukan hati, dan biarlah apa yang terjadi di Nigeria, kegerakan yang besar ini terjadi atas bangsa kita Indonesia.
salam kegerakan dari Nigeria. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, setelah kita menyaksikan video yang luar biasa tentang gereja terbesar di dunia yang sedang dilawat Tuhan, di mana mereka beribadah setiap hari, bahkan mereka beribadah sampai jauh malam. Saya percaya ini lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan menggerakkan saya untuk kita merenungkan firman Tuhan, yang saya akan baca dari kitab Mika pasal 4 ayat 1 dan 2. Mika pasal 4 ayat 1 dan 2. Di situ firman Tuhan berkata, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajak kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, ini adalah ayat nubuatan yang luar biasa, dan banyak penafsir setuju bahwa ini adalah nubuatan tentang gereja Tuhan. Ya, gereja akan menjadi suatu lembaga yang luar biasa. Nah, ada dua hal yang kita bisa renungkan dari nubuatan Nabi Mika tentang gereja Tuhan. Yang pertama, gereja akan menjadi lembaga tertinggi dari semua lembaga yang ada di dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin saat ini gereja sepertinya tidak menonjol. Mungkin hanya di beberapa kota gereja-gereja begitu menonjol. Tetapi janji Tuhan, firman Tuhan dengan jelas yang tadi kita baca bersama-sama dalam Mika pasal 4 ayat yang ke-1 dan 2. Tuhan berkata bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Nah, saya percaya ini suatu nubuatan yang luar biasa, bahwa gunung rumah Tuhan, yaitu gereja Tuhan, akan menjulang tinggi, ya, akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Nah, kita melihat apa yang terjadi di Nigeria, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya percaya bahwa gereja yang adalah lembaga yang dibangun oleh Yesus sendiri, dan Yesus berkata bahwa alam maut tidak dapat menguasainya. Itu sebabnya gereja akan terus bertumbuh. Sekalipun gereja diperlakukan tidak adil, gereja dianiaya, ya, tetapi gereja akan terus bertumbuh. Bahkan saya melihat dari ayat yang tadi kita baca, Tuhan akan menjadikan gereja sebagai pusat segala sesuatu. Gereja Tuhan harus menyiapkan diri, karena ada waktunya, ya, gereja akan menjadi pusat segala sesuatu. Orang akan datang untuk pergi ke gereja dan bertanya-tanya kepada gereja. Bahkan saya meyakini bahwa para pemimpin dunia akan datang ke gereja, baik itu secara institusi atau lembaga, ya, maupun secara pribadi. Orang-orang akan datang, para pemimpin akan datang untuk bertanya apa yang mereka harus lakukan, ya, bagi bangsa, bagi negara mereka. Karena saya percaya bahwa baik itu gereja sebagai institusi maupun gereja sebagai pribadi, orang percaya akan menjadi alat kesaksian, akan menjadi hikmat Tuhan untuk disampaikan kepada para pemimpin. Saya waktu menulis kebenaran ini, saya ingat tentang Billy Graham. Waktu beliau masih hidup, dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan sertai dalam hidup dan pelayanannya. Di dalam kisah hidupnya dikatakan bahwa beberapa presiden Amerika Serikat menjadikan dia menjadi semacam penasehat spiritual. Dan kalau kita perhatikan pada waktu mereka meminta nasihat dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, Amerika menjadi negara yang kuat. Amerika terus menjadi negara yang maju. Amerika terus menjadi negara yang adidaya. Kenapa? Karena mereka mendengarkan nasihat dari para pemimpin gereja. Nah, saya berharap para pemimpin yang ada di dunia ini belajar
bahwa gereja Tuhan akan menjadi lembaga, akan menjadi pribadi yang akan memberi nasihat yang terbaik. Karena itu datang kepada gereja, buka hatimu, dengarkan apa yang menjadi petunjuk Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam nubuatan itu dengan jelas Mika berkata atau berbicara tentang satu kebenaran, ya, suatu hal yang luar biasa, ya. Di situ dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajak kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi yang kedua yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini adalah gereja akan didatangi oleh semua bangsa dan semua kalangan. Karena itu sebagai hamba Tuhan, saya mendorong kepada setiap hamba Tuhan, setiap gembala sidang, ya, dan gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia, bahkan secara khusus di Indonesia, kita harus berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan akan terus mengangkat gereja. Tuhan akan terus memberkati gereja, sehingga lewat gereja Tuhan akan timbul pengajaran, akan timbul kebenaran. Gereja akan menjadi tanda dan alamat, menjadi kesaksian untuk banyak orang datang kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya gereja harus mulai berdoa, sungguh-sungguh berdoa, supaya lewat gereja ada banyak jiwa datang kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan telah berkata bahwa kalau Injil diberitakan sampai ke ujung bumi, maka Tuhan akan datang kembali. Karena itu mari kita terus memberitakan Injil, terus menjadi alat kesaksian. Mari hamba-hamba Tuhan, hidupmu pakai untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Berdoa bagi gerejamu. Umat Tuhan yang menonton video ini, berdoa bagi gerejamu, sehingga gerejamu akan menculang tinggi, yang akan menjadi lembaga yang akan didatangi oleh para pemimpin untuk bertanya-tanya tentang apa yang Tuhan mau bagi daerahnya, bagi bangsanya, bagi kotanya. Karena ini yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Kita sekali lagi, mari kita berdoa supaya gereja akan menjadi institusi lembaga yang akan menjadi kesaksian bagi banyak bangsa, bagi banyak orang. Dan percaya Bapak Ibu Saudara, akan banyak orang datang dari berbagai tempat, dari berbagai kota, dari berbagai suku, dari berbagai bangsa, akan datang kepada gereja Tuhan dan mereka akan diselamatkan. Saya mau katakan malam ini, kalau Bapak Ibu Saudara yang belum percaya kepada Yesus, belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buka hatimu kepada Dia, terima Yesus, sehingga engkau akan menjadi gerejanya, menjadi tempat kediaman, menjadi bait sucinya, di mana Dia berdiam. Dan kalau engkau membuka hati untuk menerima Dia, keselamatan terjadi atas hidupmu, dan engkau akan menjadi alat Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dengan video ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk memberi komen, menekan lonceng, sehingga setiap kali saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi. Dan kalau Bapak Ibu Saudara diberkati, bagikan video ini agar banyak orang lebih diberkati, banyak orang diselamatkan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati pada malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.